bahwa memang ada 10 hari dari beberapa bulan yang mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari yang pertama adalah 10 hari di akhir bulan suci Ramadan. Kemudian 10 hari yang kedua adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari yang ketiga adalah 10 hari di bulan Muharram. Nawaitu shauma tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Jadi nawaitu shauma tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunat di hari tarwiyah, sunat karena Allah. Tanggal 9-nya nawaitu shauma arafah sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunat di hari Arafah karena Allah Ta'ala. Apa kata Rasul? Bagi orang yang memiliki kelebihan rezeki pada 10 hari bulan Dzulhijjah, tapi dia tidak mau berkorban, maka kata Rasul, silahkan dia meninggal dalam keadaan seorang Yahudi atau Nasrani. Allah berkehendak, kalau Allah memberikan catatan kepada kita untuk bisa melihat secara langsung Ka'bah, melihat secara langsung bagaimana tentang Baitullah, insya Allah kita apapun sebabnya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu. Makanya jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fat wa layalin asri wasyaf'i wal watar. Wa qala Allah wa min ayati ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar amatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Mushola Riyadul Husna yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah-tengah kesibukan kita di dunia, di tengah-tengah kita melakukan aktivitas dan berbagai hal yang menghalangi daripada ibadah kita, tapi pada pagi hari ini Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga dengan hidayah yang diberikan Allah kepada kita, maka kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan kajian taklim untuk subuh. Mudah-mudahan hidayah yang diberikan Allah kepada kita dan kita syukuri, senantiasa hidup kita senantiasa selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita kerjakan bukan hanya diterima sebagai nilai ibadah di sisi Allah, tapi kita juga berharap mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau yang sangat kita harapkan di akhirat nanti akan diberikan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini,
dikarenakan kita tidak henti-henti untuk bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah kajian subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kajian subuh pagi hari ini amat tepat kalau saya menyampaikan tentang keutamaan 10 Dzulhijjah. Alhamdulillah saat ini kita sudah ada di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, atau yang dikenal oleh masyarakat kita bulan haji. Hari ini hari Minggu, tepat tanggal 1 bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah. Di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah dan juga kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ada kebaikan-kebaikan yang amat diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Juratul Nasihin, berdasarkan ayat Bismillahirrahmanirrahim wal fajr walayalin asri wasyafri wal watar, Allah bersumpah demi fajar dan juga hari yang ke-10. Maksud daripada hari yang ke-10 di dalam ayat ini adalah bahwa memang ada 10 hari dari beberapa bulan yang mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari yang pertama adalah 10 hari di akhir bulan suci Ramadan. Itu mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa 10 hari di akhir Ramadan mendapat keutamaan? Karena pada hari itu, di 10 hari di bulan suci Ramadan, ada suatu malam yang mendapat keutamaan dari Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau seandainya kita beribadah di 10 hari di bulan suci Ramadan, kemudian kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita sama persis ibadah 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian 10 hari yang kedua adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Kenapa ada keutamaan di 10 Dzulhijjah? Karena pada hari-hari 10 Dzulhijjah ini ada puasa yang diutamakan Allah, yaitu puasa Tarwiyah, puasa Arafah, dan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 hari yang ketiga adalah 10 hari di bulan Muharram. Kenapa? Karena 10 bulan Muharram itu pun banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada para nabinya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ingatkan diri kita bahwa ada 10 hari di antara 10 hari 3 tadi yang mendapat keutamaan, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, sebagai umat muslim untuk mengisi 10 hari di bulan Dzulhijjah? Para ulama banyak menjelaskan kepada kita berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak ada amal manusia yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada kecuali pada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Mendengar sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah berjuang di jalan Allah? Rasul jawab, juga tidak, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia berangkat dengan diri dan pribadinya, dengan jiwanya dan juga dengan hartanya, dan dia tidak kembali, maka itu bisa melampaui pahala daripada orang yang mengamalkan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi amal-amal yang kita laksanakan di 10 hari di bulan Dzulhijjah lebih tinggi, lebih utama dibanding kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu amat sayang kalau tidak bisa kita lakukan. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin. Apakah kita bisa sampai kepada bulan Dzulhijjah akan datang atau tidak? Karena umur tidak ada yang tahu.
Makanya mari sama-sama kita manfaatkan. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih amalnya? Yang pertama, kita dianjurkan untuk puasa sunnah. Puasa sunnah. Rasulullah selalu berpuasa sunnah di dalam hadisnya, yaitu di 10 hari, dalam hal ini 9 hari di bulan Dzulhijjah, kemudian di 10 Muharram, dan juga di pertengahan di setiap bulan. Makanya puasa sunnah yang dilakukan di 9 hari di bulan Dzulhijjah ini juga memang berdasarkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini harinya yang puasa kan nih? Alhamdulillah. Yang puasa alhamdulillah ya. Ya, jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 kita dianjurkan untuk puasa sunnah bagi yang mau. Karena di mana sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya nggak apa-apa. Apa sih utamanya untuk puasa sunnah? Memang banyak dijelaskan. Di dalam kitab Qurratun Nasihin, salah satu diantaranya bahwa kebaikan puasa sunnah di 1 Dzulhijjah, bahwa tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu Nabi Adam dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena telah berbuat dosa dengan makan buah apa itu? Buah kurma. Maka bagi orang yang puasa sunnah di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, tanggal 1 bulan haji, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Makanya bersyukur yang sudah mulai berpuasa. Yang kedua juga jelaskan bahwa tanggal 2 bulan Dzulhijjah Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan juga nabi-nabi yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita rinci apapun istilahnya, apapun daripada fadilahnya, yang penting puasa sunnah ini mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, siapa orang yang puasa 1 hari maka akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena mungkin kesibukan, karena mungkin repot, ya kalau tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 ya nggak apa-apa. Tapi kita bidik sasar nih, harus bisa jangan sampai nggak puasa di hari tanggal 8 dan tanggal 9. Kenapa? Karena tanggal 8 adalah hari Tarwiyah, ya, sedangkan tanggal 9-nya hari Arafah. Kata Rasul, siapa orang yang puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, maka akan diampuni dosanya selama 1 tahun. Ya, ditambah lagi puasa di tanggal 9 di bulan haji, yaitu hari Arafah. Maka bagi siapa yang puasa pada tanggal 9 atau hari Arafah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah selama 2 tahun. Amin ya rabbal alamin. Makanya ya kalau memungkinkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 tidak sempat, ya kalau bisa tanggal 8, 9 kita harus puasa. Ya, niatnya gampang kok. Nawaitu shauma tarwiyah sunnata lillahi ta'ala. Jadi nawaitu shauma tarwiyah sunnata lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunat di hari tarwiyah, sunat karena Allah. Tanggal 9-nya nawaitu shauma arafah sunnata lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunat di hari Arafah karena Allah Ta'ala. Ustaz, saya mau pengen bahasa Indonesia aja, silakan. Ya, yang penting niat untuk puasa sunnah di hari kedua tadi. Jadi itulah amal yang dianjurkan oleh Rasulullah dan juga para ulama untuk mengisi di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Yang pertama puasa sunnah. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan apa yang dianjurkan? Yang kedua adalah kita jika memiliki rezeki maka kita berkorban di jalan Allah.
Allah telah berfirman dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kata Allah, kita ini sudah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar ya, nggak sadar kita diberi nikmat. Apalagi sekarang ini nikmat sehat paling luar biasa ya, masya Allah. Kita bersyukur diberikan nikmat sehat sehingga bisa hadir di tempat kajian subuh. Bersyukur nikmat sehat karena kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah. Ada di antara saudara kita yang karena sesuatu hal saat ini sedang diuji kesehatannya. Bahkan mohon maaf, ada di antara kita yang saat ini untuk menyambung pernapasan saja harus berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan oksigen. Benar ya? Makanya bersyukur. Mudah-mudahan dengan syukur kita kerjakan nilai amal ibadah, insya Allah kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita begitu banyak diberikan nikmat, terutama nikmat harta benda. Maka kata Allah, fasholli, kerjakan sholat di rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Jadi bagi orang-orang yang di bulan haji ini, bagi umat Islam yang pada bulan Dzulhijjah ini ada memiliki rezeki untuk kebutuhan keluarga, tapi juga untuk ibadah pada Allah, maka dianjurkan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah telah berkurban pada bulan haji dengan 2 ekor kambing jantan warna putih. Kemudian dia sembelih sendiri kambing itu, kemudian kaki beliau agak menginjak di bagian belakang dari kambing, maka dia ucapkan kalimat Bismillah, takbir, dan juga berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai risalah daripada nabi dahulu kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan waktunya kurban? Nah, jangan semena-mena nih, mentang-mentang habis beli kambing, air nafsu nonton korban. 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha, tahu-tahu pagi-pagi belum sholat Idul Adha kita langsung korban. Salah, karena kurban itu ada waktunya. Kapan waktu kurban itu? Setelah sholat Idul Adha dan sampai tanggal 13 hari raya Tasyrik, 13 Dzulhijjah, yaitu ba'da asar. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13, masih ada 4 hari. Ya, jadi setelah sholat Idul Adha selesai, kemudian Allah berkenankan kita, kalau ada rezeki, ada waktu, ada kesempatan, ada harta, masih ada sampai dengan hari raya Tasyrik, yaitu tanggal 13 bulan Dzulhijjah, pas terakhir asar. Malamnya boleh nggak? Nggak boleh. Mendingan kita bawa sate kuning aja ya, enakan. Jadi artinya apa? Silahkan kita berkurban. Nah itu amalannya. Bahkan hati-hati ini jamaah sekalian. Rasul juga mengancam tentang ibadah kurban yang hukumnya sunnah ini kepada orang-orang yang mampu. Apa kata Rasul? Bagi orang yang memiliki kelebihan rezeki pada 10 hari bulan Dzulhijjah, tapi dia tidak mau berkorban, maka kata Rasul, silahkan dia meninggal dalam keadaan seorang Yahudi atau Nasrani. Masya Allah, diancam kita. Jadi kalau bisa mah, kalau mau banyak duit mah kita berkorban. Rasul begitu. Bahkan kata Rasul, kalau seandainya kamu memiliki rezeki, harta yang bisa dikurbankan di jalan Allah pada 10 Dzulhijjah, tapi kamu tidak melaksanakan kurban, maka jangan sekali-kali kamu dekati tempat rumah ibadahku. Kamu sholat juga gak boleh. Makanya perhatian nih buat jamaah kajian ataupun masyarakat di rumah kita. Ya, jangan sampai kita ditegur oleh Rasul tapi tidak mengindahkan. Kenapa? Karena kurban begitu banyak fadilahnya. Kurban banyak sekali hikmah yang bisa kita peroleh. Bahkan kalau dijelaskan dalam kitab bahwa setiap kuku-kuku, rambut-rambut, bulu, dan juga darah yang mengalir dari kurban itu semuanya akan menjadi kebaikan pahala buat kita yang berkurban. Amin ya rabbal. Makanya kalau bulan ini belum dapat kambing, ya insya Allah tahun depan mah insya Allah, gitu ya.
Kalau tahun ini belum ada kelebihan rezeki untuk berkurban, maka insya Allah di tahun-tahun belakang kita buat program, kita buat rencana, kita nabung sedikit-sedikit, insya Allah dengan sedikit demi sedikit niat semata-mata mencari ridha Allah, insya Allah rezeki kita lancar, rezeki kita banyak, ada untuk keluarga, ada untuk nabung. Insya Allah kita nanti tahun yang akan datang berkurban di jalan Allah. Ya, itu amalan yang kedua, itu hari raya tasyrik masih diberikan. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Yang ketiga, kebaikan 10 di bulan Dzulhijjah kita ini dianjurkan untuk sholat Idul Adha. Meskipun memang sama-sama kita ketahui kondisi kita saat ini memang ada beberapa wilayah yang tidak boleh untuk ada sholat Idul Adha. Tapi Rasulullah, para ulama memberikan informasi pada kita akan keutamaan kita melaksanakan sholat Idul Adha. Bahkan bagi seorang wanita yang pada saat itu sedang mendapat bulan atau datang bulan, dianjurkan untuk datang ke tempat di mana ada khutbah Idul Adha sekedar untuk mendengarkan daripada khutbah. Ini artinya apa? Artinya begitu besar fadilah keutamaan tentang sholat Idul Adha. Kenapa saya ungkap demikian? Karena banyak umat Islam meremehkan sholat Idul Adha. Banyak mereka mengancamnya sholat apa tuh? Idul Fitri. Karena kenapa? Bajunya baru, kainnya baru, sorbannya baru, dan duit banyak. Habis puasa. Bahkan ada yang ngomong, Idul Adha mah lebaran Pak Haji doang. Gue ngikut memang Pak Haji lah, mau ikut Pak Haji mana? Jadi harus mendudukan ini dengan positif. Keutamaan. Bahkan ini sebaiknya memang kita lakukan. Insya Allah daerah kita diberikan perkenan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sehingga nanti kita bisa bersama-sama mendapatkan fadilah terhadap sholat Idul Adha yang merupakan anjuran dari para Rasul dan juga para ulama kita. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Yang keempat, amal yang amat dianjurkan dilaksanakan di 10 Dzulhijjah ini adalah melaksanakan umroh dan haji. Masya Allah, sekarang udah 2 tahun ya kita umat Islam Indonesia tidak bisa melaksanakan umroh, tidak melaksanakan haji karena pandemi COVID. Tapi insya Allah kalau nanti Allah kembali normalkan kondisi dan kehidupan kita, Allah kembali mengangkat daripada musibah ini dengan ketenangan, kenyamanan, insya Allah diantara jamaah yang hadir pada kajian subuh ini bisa pergi ke tanah suci, bisa ke kota Mekah, bisa berangkat ke kota Madinah. Melaksanakan apa? Minimal umroh. Karena Rasul antara umroh yang satu dengan umroh yang satunya lagi itu adalah pelebur dosa. Amin ya robbal. Ini pengen gak umroh nih? Ya, niatkan ya, insya Allah. Apalagi kalau haji mungkin sekarang udah agak susah ya. Pertama orang yang berangkat haji banyak, kemudian jatahnya sedikit, jadi ngantri. Ya mudah-mudahan kalau Allah berkehendak, kalau Allah memberikan catatan kepada kita untuk bisa melihat secara langsung Ka'bah, melihat secara langsung bagaimana tentang Baitullah, insya Allah kita apapun sebabnya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu. Makanya jangan sungkan-sungkan niat kepada Allah. Ya Allah, sampaikan saya ya Allah ke Baitullah. Sampaikan saya ya Allah untuk bisa menghadapkan wajah saya ke Baitullah ya Allah. Pasti kalau hadirin sekalian sampai sana nangis melihat Ka'bah, melihat Baitullah. Mudah-mudahan Allah banyakkan rezeki dan kemudian kita bisa berangkat umroh dan melaksanakan ibadah. Yang utama ini amal yang di 10 Dzulhijjah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir anjuran para ulama untuk mengisi 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal sedekah, memperbanyak zikir,
tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika ada rezeki, mari kita keluarkan untuk sedekah di jalan Allah. Ada rezeki, kita berikan infak di jalan Allah, ya. Karena kata Allah, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyah. Maka apabila orang itu berinfak di jalan Allah, baik pada waktu pagi ataupun siang hari, maka akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemarin di sebelum 10 Zulhijjah mungkin amalnya kurang banyak, ada satu hari yang tidak berinfak, ya sekarang mah kita fokuskan nih. Jangan sampai antara 10 hari di bulan Zulhijjah ini tidak ada infak yang kita berikan. Gak usah banyak, sesuai dengan keikhlasan kita. Kemana? Silahkan. Ke musola, ke masjid, ke fakir miskin, ke anak yatim, ke orang duafa, silahkan. Bahkan mungkin infak dan sedekah kita bisa berikan kepada tetangga kita yang kurang sehat. Kita bantu mereka. Kita bantu dengan memberikan uluran tangan kalau mereka saat itu sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita banyak melakukan takbir, tahmid dan tahlil. Bahkan kalau pada hari raya Idul Fitri, kita hanya diberikan perkenan untuk takbir, mulai malam takbir dan selesai setelah sholat Idul Fitri. Tuh kalau Idul Fitri, pas maghrib, hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita dianjurkan untuk bertakbir semalaman. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, Masya Allah, mulai habis malam 10 hari, kita mulai tanggal 10 untuk malam hari raya Idul Adha, kita diperkenankan untuk takbir. Sampai kapan? Sampai tanggal 10, tanggal 11 sampai 12. Sampai hari terakhir hari raya tasrik tuh masih boleh sampai asar. Kadang-kadang kita banyak yang nggak tahu nih, disangkanya takbirnya sama dengan hari Idul Fitri, cuma semalaman doang, banyak takbir. Karena dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa pada saat itu Ibnu Umar banyak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 4 hari tanggal 10, 11, 12, 3. Kenapa? Orang yang melantunkan takbir, orang yang melantunkan daripada tahmid dan juga tasbih, maka di hadapan Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan banyak. Makanya daripada kita sekarang ini kan lagi banyak WFH, banyak pekerja-pekerja yang terpaksa tidak bisa kerja, ya kan? Ya daripada kita tidak ada acara, maka lazimkan 10 Zulhijjah ini dengan memberikan kalimat-kalimat baik, banyak beramal soleh. Bahkan kita dianjurkan juga untuk membaca kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita melakukan ini, insya Allah akan berikan kebaikan dan kita mengisi 10 Zulhijjah dengan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat kondisi. Kalau kita lihat dari tadi yang pertama, kita dianjurkan pertama apa tuh? Puasa sunnah. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk sholat Idul Adha. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Kemudian kita dianjurkan untuk melaksanakan umroh dan haji. Dan terakhir kita dianjurkan untuk banyak amal soleh. Sekarang kalau kita lihat di antara amal ini, ada yang tidak bisa kita laksanakan karena faktor tentang harta, faktor tentang dana, kan masih banyak amal yang lain. Ambil contoh, puasa sunat memang perlu dana, ya kan? Makanya kalau mungkin korban tidak bisa kita laksanakan, korban tidak bisa kita lakukan karena kita tidak memiliki harta, untuk puasa sunat kan bisa ya, bisa. Kemudian untuk haji umroh mungkin tidak ada, tapi untuk membaca Al-Quran,
untuk kita bertakbir, bertasbih, bertahmid, insya Allah itu bisa. Bahkan banyak memperbanyak sholat sunnah di bulan Dzulhijjah ini. Sholat sunat rawatibnya dihidupkan kembali. Antara sebelum sholat sunat wajib dan sesudah sholat wajib diperbanyak di bulan haji ini, di 10 Dzulhijjah ini. Karena itu akan menghimpun dari seluruh amal ibadah kita. Kesimpulannya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah, terlebih-lebih di 10 Dzulhijjah ini, kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, dan insya Allah kita juga akan diberikan rezeki yang banyak dan halal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengisi hari-hari 10 Dzulhijjah ini dengan ibadah yang dianjurkan oleh Rasul dan juga ibadah yang dianjurkan oleh para ulama. Mudah-mudahan kalau kita bisa mengamalkan ini dengan baik, dengan ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah, maka kelak kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar senantiasa kita dapat diberikannya rahmat dari Allah, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa bukan hanya diberikan Allah di dunia, tapi kelak juga akan diberikan balasannya, kebaikannya buat kita ketika kita nanti pulang ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah kita terima pada pagi hari ini sebagai kajian subuh menjadi nilai ibadah kita, menjadi nilai amal soleh kita, menjadi nilai pelajaran kita, menjadi nilai taklim dan ilmu kita, sehingga ilmu ini akan memberikan pedoman bagi kita untuk melaksanakan ibadah, sehingga dengan ilmu yang kita peroleh, amal kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ya wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan buat kami yang hadir pada kajian subuh pagi ini ya Allah. Berikanlah kami umur yang panjang ya Allah. Berikanlah kepada rezeki yang banyak dan halal ya Allah. Berikanlah kehidupan kami dengan keberkahan atas izin-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir pada kajian subuh pagi hari ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan daripada ujian-Mu ya Allah. Angkatlah daripada segala penyakit yang ada pada diri kami ya Allah. Berikanlah perlindungan kepada kami ya Allah dari segala ajab, musibah dan gangguan ya Allah. Dan berikanlah keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami yang hadir pada kajian subuh ini ya Allah generasi-generasi yang soleh dan soleha. Berikanlah keturunan kami yang soleh dan soleha, dan jadikanlah mereka sebagai pundi-pundi amal kami di hari nanti ya Allah, agar kami kelak bisa mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal tujami wa min syarril asqam. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan saya ri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.